Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Iqbal Putra Kesuma. Saya berasal dari kelas TI 22C3, yang mana saya akan membacakan atau mempresentasikan PPT tentang pertemuan 2, yaitu teknologi jaringan dalam IoT. Di sini saya akan belajar bersama-sama ya, apa sih itu IoT, lalu jaringan-jaringan apa aja yang ada di dalam IoT. Nah, yang pertama itu ada Wi-Fi, ada Bluetooth, ada Zigbee, LoRaWAN, dan seluler. Nah, jaringan apa aja sih yang di dalam IoT itu? Nah, jaringan itu ada Wi-Fi. Ini untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Jadi Wi-Fi ini sangat simpel ya untuk kita hubungkan ke dalam IoT jika memang di rumah kita mempunyai Wi-Fi. Tetapi sayangnya belum tentu di setiap rumah itu tersedia Wi-Fi. Yang kedua itu ada Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Nah, ini Bluetooth ini harusnya sudah sangat familiar di kehidupan kita karena teknologi Bluetooth itu sudah ada sejak lama ya, mungkin berapa ya, tahun 2000-an juga sudah ada mungkin ya Bluetooth sebelum infrared itu. Nah, Bluetooth ini biasanya kita konekkan untuk perangkat yang berdekatan, seperti lampu atau kita biasanya speaker ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada Zigbee. Zigbee ini untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Untuk jaringan LoRaWAN, jaringan ini itu yang jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Lalu ada seluler 4G atau 5G untuk konektivitas global dan skala besar. Nah, keuntungan apa aja sih di jaringan dalam IoT ini? Nah, di sini ada konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan yang besar, kinerja yang andal dan cepat. Lalu ada konektivitas yang luas dan global. Nah, salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT ini adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan lainnya, seperti contoh yang sudah ada di slide pertama tadi. Nah, manfaat konektivitas yang luas dan global ini diantaranya adalah skala yang luas, koneksi tanpa batas, kerjasama antar negara. Nah, ini sangat menarik banget teman-teman. Jadi skala luas ini teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT tersebut untuk terhubung dalam skala global ya. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan sangat kompleks. Jaringan seperti ini, jaringan seperti kota pintar atau smart cities ya, yang melibatkan ribuan perangkat yang besar. Jadi smart cities itu melibatkan sekali banyak perangkat yang terhubung dalam satu konektivitas. Contoh, kita akan menyalakan lampu di jalan A misalkan. Kita bisa mengontrol hanya menggunakan handphone. Jadi ketika kita klik tombol nyalakan jalan A, jadi sederetan lampu di jalan A itu akan langsung menyala seperti itu ya. Atau koneksi tanpa batas. Nah, konektivitas global kemungkinan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contohnya itu seperti perangkat pelacakan hewan liar misalkan, dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sangat sulit dijangkau. Lalu di sini juga ada manfaatnya kerjasama antar negara ya. Jadi kita bisa kolaborasi antar negara dengan jaringan IoT ini. Lalu contoh penerapan aplikasi of smart container tracking. Nah, ini sudah dilakukan ya di China sana ya. Jadi Laura ini
sistem pelacakan kontainer ya di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien dalam rantai pasok. Sebentar, saya akan cek apakah ini. Nah, lalu ada contoh penerapan ya, benefit lagi nih sama saja sebenarnya. Lalu ada penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan adalah ecosystem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung ya. Pentingnya efisiensi energi. Nah, jadi penting juga ya untuk efisiensi energi supaya kita tidak boros untuk listrik. Jadi IoT ini diciptakan untuk efisiensi juga ya. Jadi dari yang tadinya mungkin airnya mengalir terus sebelum airnya penuh, itu diciptakanlah alat untuk supaya otomatis keran itu menutup pada saat sudah menyentuh sensor, begitu ya. Nah, contoh penerapan smart grid. Nah, ini sudah ada contohnya ya, atau smart grid. Di sini ada center ya. Control center ini adalah tempat yang mengontrol semua dari tempat-tempat yang ada di kota itu ya. Jadi di sini ada electric finance, lalu ada factories, ada city, ada kota ya. Jadi di sini semua akan dikontrol melalui control center, tempat mengontrol dari kota tersebut. Lalu yang berikutnya adalah skalabilitas untuk jaringan besar. Salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperoleh untuk mengelola jaringan besar dengan perangkat yang terhubung. Nah, keuntungan skalabilitas untuk pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, efisiensi dalam pengelolaan. Contoh-contoh penerapan ya di sini sudah komplit semua: smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart building, smart data center. Ini yang handal dan cepat. Internet of Things ini salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuan untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat. Di sini adalah ada respon tepat waktu ya, pertukaran data yang lancar, konsistensi, operasional. Contoh penerapannya apa sih? Nah, seperti jaringan sensor medis dalam lingkaran rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan handal untuk memantau pasien dan mengirimkan data yang secara instan ya. Tantangan dalam IoT teknologi jaringan. Tantangan teknologi jaringan dalam IoT adalah latensi dalam transmisi data, keamanan data atau privacy, pengelolaan jaringan yang kompleks, interoperabilitas perangkat ya. Inovasi dan perangkat pengembangannya adalah integrasi ke 5G untuk konektivitas super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam mengolah jaringan kompleks. Di sini ada referensi-referensi dari jurnal atau mungkin itu saja PPT yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.